مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا يا شهر. الحمد لله الذي رفع قدرنا بالقرآن وشرفنا بسيد الأكوان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ذوي العرفان والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, para sesepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Rahmani, semoga panjangkan umur dalam sehat walafiat. Imam salat Isya dan tarawih di malam ini Bapak Ustaz Hamdi, semoga panjang umur dalam sehat walafiat. Dan yang orang tua kita Bapak Soleh, semoga panjang umur dalam sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan keinginan, diberikan taufik dan hidayah untuk hadir dalam salat tarawih dan salat Isya di malam ini, di mana kita dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW bahwa salat tarawih kita, bahwa salat Isya kita di bulan-bulan Ramadan bernilai 70 salat Isya di bulan yang lain. Jika kita salat Isya 70 kali di bulan lain, maka itu sama dengan nilainya dengan sekali salat Isya di bulan Ramadan. Artinya umur kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur dengan cara ini. Diberkahi umur dengan cara ini. Allah taala ciptakan umat terdahulu dengan umur-umur mereka yang panjang. Nabi Allah Nuh alaihissalam dakwahnya aja 950 tahun. Itu baru dakwanya, belum lagi umurnya. Nabi Ibrahim alaihissalam umurnya ratusan tahun. Nabi Adam alaihissalam umurnya 1000 tahun. Banyak dari umat yang terdahulu umurnya dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah taala muliakan kita sebagai umat Rasul, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, walaupun umur kita pendek. Kata Rasul dalam hadis, "A'maru ummati baina sittin was sab'in." Umur umatku antara 60 tahun 70 tahun. Enggak lebih dari itu. Kalaupun ada yang lebih sampai 80, sampai 90, sampai 100 sudah jarang. Di antaranya orang tua kita yang hadir di sini, ya jarang seperti beliau umurnya panjang. Di antara kita bahkan yang muda banyak yang wafat. Yang umur 40 tahun udah banyak yang meninggal. Di antara tetangga kita mungkin di sini atau di tempat yang lain, sahabat-sahabat kita dulu di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan datang udah pada meninggal, udah pada jalan duluan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal. Tapi walaupun umur kita pendek, 60 tahun, 70 tahun, kita bisa mengungguli dan mendahului dan melampaui umur umat-umat yang terdahulu yang 1000 tahun, yang 900 tahun, yang 600 tahun. Di Bani Israel aja Rasulullah sering cerita tentang salah seorang abid, ahli ibadah di zaman Bani Israel. Ibadahnya aja selama 500 tahun. Belum umurnya itu baru ibadahnya 500 tahun. Bayangkan kalau umur kita selama itu, dengan fadilah dan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan dan keistimewaan yang Allah berikan di dalam umat ini, maka lebih lagi banyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam bulan Ramadan setiap amal ibadah yang fardu Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Dan ibadah yang sunnah pahalanya diberikan seperti ibadah fardu kalau kita kerjakan di luar waktu Ramadan. Ini keistimewaan Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Beberapa keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, di antaranya
bahwa di setiap kali datang waktu untuk iftar, waktu untuk berbuka puasa, yaitu waktu maghrib. Setiap kali waktu maghrib datang untuk berbuka puasa, datang kemuliaan dari Allah Ta'ala buat kita para shaimin dan para shaimat, yaitu keistimewaan dan kemuliaan berupa dibebaskan orang-orang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau, dan Imam Tabrani dan Imam Baihaqi dari seorang sahabat bernama Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Rasul dalam hadis itu, lillahi inda kulli fitrin utaqa. Allah Ta'ala di setiap kita berbuka puasa, Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakannya dari api neraka. Di dalam hadis yang lain disebutkan mereka itu yang dimerdekakan Allah dari api neraka, dibebaskan dari api neraka, orang-orang yang semestinya masuk dalam nerakanya. Ya, orang-orang yang semestinya masuk dalam neraka Allah. Di antara orang yang mesti masuk neraka, Allah tahu, sudah ditulis di dalam pintu neraka, fulan bin fulan harus masuk neraka. Di antaranya orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur. Orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur, enggak sholat zuhur atau enggak sholat asar atau enggak sholat maghrib, enggak sholat isya, enggak sholat subuh, sekali aja enggak sholat wajib yang 5 waktu ini, ditinggalkan tanpa udzurnya, maka dalam hadis disebutkan orang itu ditulis namanya di pintu neraka. Fulan bin fulan labudda min dukhulin nar. Fulan bin fulan udah harus masuk dalam neraka. Orangnya masih di dunia, masih hidup, tetapi namanya udah ditulis di sana. Ya, harus masuk neraka ini orang. Orang-orang yang seperti ini, yang sudah ditulis oleh Allah Ta'ala di pintu neraka nama-namanya, kalau dia wafat dia akan masuk dalam nerakanya. Datang bulan Ramadan, sebelum dia wafat dia ngalami bulan Ramadan, dia puasa, maka jikalau kebagian itqun minan nar, di setiap kali yang Allah berikan, di setiap kita berbuka puasa, maka dibebaskan namanya dari api neraka dan dihapus dari sana. Ya, udah dipindahin dari yang semestinya masuk neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan bulan Ramadan yang enggak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Di dalam hadis lain Rasul katakan, dari dalam riwayat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka ta'ala taqa fi kulli yaumin wa lailah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan di setiap malam, di setiap hari. Wa anna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailah da'wah mustajabah. Dan bahwasanya setiap orang yang muslim yang sedang berpuasa di setiap hari dan setiap malam ada doa yang dijawab dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap bulan Ramadan. Di setiap orang yang berpuasa Allah Ta'ala kabulkan doanya. Dan di setiap orang yang berpuasa, ketika dia berbuka puasa, ada kelompok yang dimerdekakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Berapa bilangan mereka setiap harinya? Riwayat-riwayat yang ada berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala bebaskan api neraka di dalam setiap kita berbuka puasa 1 juta orang. Ada riwayat mengatakan 60.000, ada riwayat mengatakan 600.000. Tapi kata ulama, yang pendapat yang lebih benar bahwa bilangannya enggak tertentu, terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mau berapa banyak orang yang akan dimerdekakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kita berbuka puasa. Begitu kalau kita berbuka puasa, apakah kita minum dulu ataukah makan dulu? Tapi yang paling afdal tentunya kita buka awali puasa kita, batalkan puasa kita dengan memakan yang disunahkan oleh Rasul, yaitu makan korma jika ada. Alhamdulillah di negeri kita, di kampung kita, korma bertebaran di sana sini. Kalau udah mau datang bulan Ramadan aja dah kelihatan korma. Di bulan Ramadan apalagi tambah banyak. Di setiap masjid musola ada pasti disiapkan korma. Di rumah-rumah kaum muslimin udah ada korma. Sunnah bahkan korma ketika kita membatalkan puasa, mengikut kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, kita hadirkan di saat itu dan kita hayati, kita resepin bahwa di saat itu Allah Ta'ala ketika kita batalkan puasa sedang memerdekakan hambanya. Kita mengharap kita masuk di dalam kelompok itu. Ya, karena enggak semua orang mukminin dan shaimin yang berpuasa dan orang mukminat yang shaimat yang sedang berpuasa, enggak semuanya dimerdekakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka ketika mereka berbuka puasa. Sekelompok dari mereka
Kita mengharap di saat itu kita dapat pembebasan dari api neraka setiap kita berbuka puasa. Lalu yang perlu diperhatikan kalau kita berbuka puasa, khususnya kalau lagi dapat undangan buka puasa bersama di masjid, ya, banyak di Mampang sini, apalagi Tegal Barang Mampang, hampir setiap masjid mengadakan buka puasa bersama, ya, terutamanya di masjid. Begitu juga kalau kita di rumah, ya, sama aja, hanya di masjid lebih ditekankan lagi. Apa itu yang harus kita nggak lupakan waktu kita berbuka puasa? Jawab azan, menjawab azan. Kadang kita lupa, kita enak buka puasa, azan, muadzin kumandangkan azan, kita enak aja makan. Padahal kita dengar itu azan. Apalagi kalau kita buka puasa di dalam masjid, di dalam musola. Muadzin jelas kita lihat di depan kita lagi azan, Allahu Akbar, datang maghrib. Kita buka puasa kita nggak jawab azan. Ini salah satu yang seringkali dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Padahal Rasulullah memberikan janji besar untuk mereka yang menjawab azan kemudian membaca doa setelah azan. Ya, di dalam hadis, barang siapa yang mendengar muadzin kemudian dia menjawab seperti yang diucapkan oleh muadzin, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab olehnya asyhadu an la ilaha illallah, kecuali hayya 'alas shalah jawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dia berdoa, diajarkan oleh Rasulullah doanya, Allahumma rabb hadhihi da'watin tamah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah wa syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Kalau baca doa ini kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat aku. Wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaatku. Dan di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku berikan terkhususnya untuk orang-orang yang mempunyai dosa besar. Orang-orang yang punya dosa besar, mereka dikhususkan oleh Rasul untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Dan syafaatnya Rasulullah banyak macamnya. Syafaatnya Rasul banyak macamnya, dan yang paling hebat dan yang paling tinggi, yang paling mulia syafaatnya Rasul yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu apa? Syafaatul uzma itu syafaat Rasul yang beliau berikan, yang beliau dapatkan dan beliau berikan dapatkan dari Allah dan beliau berikan kepada umat ketika semua nabi-nabi enggak mampu untuk memberikan syafaat, dan ketika mereka semua datang itu umat kepada Rasul, beliau yang menyanggupinya. Beliau minta kepada Allah Ta'ala untuk memberikan mereka semuanya syafaat, maka Allah Ta'ala izinkan, lalu Rasul memberikan syafaat kepada mereka di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Kemudian semua orang di saat itu sedang kesulitan. Bahkan digambarkan dalam hadis orang-orang kafir di padang mahsyar karena begitu sangat sulitnya, begitu sangat susahnya, orang kafir berandai, berharap lebih baik mereka masuk neraka daripada diam di tempat itu. Lebih baik mereka masuk neraka daripada diam di tempat itu. Padahal mereka nggak tahu neraka padahal lebih lagi dahsyat keadaannya, lebih lagi susah, lebih lagi sulit. Tapi karena kesulitan yang begitu hebat di padang mahsyar, mereka mengharap bahwa di saat itu lebih baik mereka masuk ke dalam neraka supaya terbebas dari tempat itu. Rasulullah yang berikan mereka syafaat, dan mereka semuanya dibebaskan dari semua kesulitan di padang mahsyar. Syafaatul uzma. Nanti ada syafaat yang lain Rasul berikan kepada umat, ada yang ditinggikan derajatnya oleh Rasul dengan syafaatnya, yang semestinya di surga tertentu yang ada bukan di atas, maka dinaikkan oleh Allah Ta'ala ke surga yang lebih tinggi dengan syafaat Nabi Muhammad. Ada yang dikeluarkan dari nerakanya Allah Ta'ala, dipindahkan ke dalam surganya Allah Ta'ala dengan syafaat Nabi Muhammad. Dan selain Rasul yang memberikan syafaat, juga para ulama memberikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat, dan bahkan anak memberikan syafaat kepada orang tua. Ya, anak yang saleh memberikan syafaat kepada orang tua, dan para ulama nanti berikan syafaat kepada orang-orang yang dikenalnya di hari kiamat, karena kedudukan mulia para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para syuhada. Ya, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan yang dimuliakan di bulan Ramadan. Kita setiap kali berbuka puasa, di saat itu Allah Ta'ala memerdekakan sekelompok kaum dari api nerakanya Allah. Tapi disyaratkan oleh ulama ini, yang mendapatkan pembebasan dari api neraka setiap kali datang waktu iftar, yaitu orang yang berbuka puasa dengan makanan yang halal.
orang yang berbuka puasa dengan makanan yang halal. Ini yang lebih diharapkan dapat pembebasan dari api neraka ketika berbuka puasa. Sebab di dalam hadis disebutkan dalam kitab Mu'jam Tabrani, di dalam kitab Mu'jam beliau yang Mu'jam Shaghir, disebutkan riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu arda, kata Rasul, "Inna lillahi azza wa jalla utaqa fi kulli lailatin min syahr Ramadan." Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya yang dimerdekakan di setiap malam di bulan Ramadan, illa rajulan aftara ala khamrin, kecuali seseorang yang berbuka puasa dengan minum khamr, dengan mabuk-mabukan. Buka puasanya pakai mabuk-mabukan. Auzubillahi min zalik. Ini orang yang begini enggak dapat syafaat, enggak dapat pengampunan dan enggak dapat pembebasan dari api neraka. Tapi maksudnya bukan cuma hanya berbuka puasa dengan khamr, dengan minum-minuman keras, tapi semua orang yang berbuka puasa dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan dia enggak dapat pembebasan dari api neraka di saat waktu berbuka. Jadi dulu ketika orang-orang Quraisy mau membangun Ka'bah, dia tahu di waktu zaman jahiliyah riba menyebar kemana-mana, perzinahan apalagi. Tapi sewaktu mereka mau membangun Ka'bah, mereka kumpulkan dana, mereka kumpulkan uang, tetapi subhanallah, yang diterima uang-uang yang mau disumbangkan itu hanya uang-uang yang halal, nggak ada ribanya. Padahal mereka orang-orang pelaku riba, orang-orang yang sering bertransaksi riba tuh zaman jahiliyah dulu. Bahkan Rasulullah belum dibangkitkan jadi Rasul. Ketika mau bangun Ka'bah, pembangunan Ka'bah itu dikumpulkan dari duit-duit yang halal. Di zaman kita ini ya syubhat banyak, tetapi selama kita tahu bahwasanya hal-hal yang kita hasilkan dari kerjaan kita adalah bukan yang haram, maka masih bisa kita gunakan untuk kita berbuka puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau kita tahu bahwasanya sesuatu itu haram, ada pemberian di bulan Ramadan ini, orang banyak bersedekah, alhamdulillah. Tapi jika kita tahu ada seorang bersedekah makanan kepada kita untuk berbuka puasa, dan orang ini penghasilannya sama sekali murni haram, nggak ada penghasilan halalnya, ya, nggak ada sama sekali penghasilan halalnya, semuanya penghasilannya dari yang haram. Apakah dia bandar judi, nggak ada lagi pekerjaan selain itu, atau apakah penghasilan haram yang lainnya? Maka kata ulama, hindarkan makanan itu untuk berbuka puasa, karena tidak dianjurkan untuk menerima hadiah atau pemberian dari seorang yang hartanya 100% haram. Kecuali kalau ada halalnya ada haramnya. Ya mungkin dia punya toko yang dijual makanan-makanan halal, tapi punya kerjaan yang haram juga masih boleh diambil walaupun dinamakan syubhat, dan disebutkan makruh oleh ulama untuk mengambilnya, hanya tidak dikatakan haram dan masih dibolehkan oleh banyak ulama, kecuali Imam Ghazali mengatakan bahwa hal yang seperti itu pun tidak boleh diterima. Orang-orang yang wara, yang jauh dari sifat keduniawian, yang mensucikan diri mereka dan hati mereka dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, khususnya tentang masalah duniawi ini, mereka menjauhkan bahkan halal sesuatu yang syubhat. Ya kalau kita ini paling enggak kita jauhkan hal-hal yang pastinya haram, yang udah yakin itu adalah haram. Kita ambil sesuatu yang kita yakini dan kita sangka bahwa itu halal, kita gunakan untuk memakan berbuka puasa kita waktu kita berbuka puasa. Semoga Allah Ta'ala dengan itu menjadikan kita orang-orang yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, Allah Ta'ala memberkahi waktu-waktu kita, Allah Ta'ala berkahi ilmu kita, Allah Ta'ala langgengkan perjumpaan kita di malam ini sehingga bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang. Panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, Allah Ta'ala panjangkan umur sampai hari raya Idul Fitri, sampai kita disucikan Allah Ta'ala di hari raya Idul Fitri, dan diberikan Allah Ta'ala kemudahan terus untuk ibadah, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat, dengan bacaan Quran,
dengan i'tikaf dan dengan zikir dan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah telah jaga keluarga kita, jaga keluarga kita dari semua yang dimurkai Allah, dihidupkan keluarga kita dalamnya sunnah, dihidupkan di dalam keluarga kita akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatik syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-ibadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr السعادة، مرحبا يا